Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Apriola Ningsi. Saya akan memaparkan beberapa tips dalam manajemen waktu agar tetap produktif. Banyaknya pekerjaan yang menumpuk bisa menjadi masalah tersendiri bagi setiap orang, apalagi jika tidak memiliki kemampuan untuk mengatur waktu kerja dengan baik. Sebenarnya, semua tugas bisa selesai dengan baik dan tepat waktu jika Anda mampu mengelola dan tahu cara manajemen waktu agar lebih produktif. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik sangat dibutuhkan oleh semua orang, termasuk bagi mereka yang berkecimpung di bisnis kecil. Pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal jika seseorang dapat mengatur waktunya dengan baik. Sebelum mempelajari cara mengatur waktu, maka terlebih dahulu mari memahami pengertian dari manajemen waktu. Apa sih pengertian dari manajemen waktu? Manajemen waktu adalah sebuah proses mengelola waktu secara efektif sehingga waktu yang tepat digunakan untuk aktivitas yang tepat. Kemudian, apa pengertian dari kemampuan manajemen waktu? Kemampuan manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk merencanakan dan mengkontrol cara seseorang mengolah jam-jam hidupnya setiap hari secara efektif untuk mencapai tujuan mereka. Lalu, bagaimana agar kegiatan Anda lebih teratur, rapi, produktif, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan? Maka, simaklah tips-tips berikut ini. Pertama, tetapkan tujuan Anda. Pastikan Anda tahu apa yang ingin Anda capai, aktivitas-aktivitas apa saja yang mendukung pencapaian tersebut, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kegiatan Anda sehari-hari harus fokus pada tujuan Anda. Abaikan segala aktivitas lainnya yang sama sekali tidak berhubungan atau tidak mendukung tujuan Anda. Yang kedua, lihat hal apa saja yang bisa membuang waktu. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita melakukan hal-hal tidak penting yang malah membuat waktu berharga terbuang percuma. Tips yang ketiga, implementasikan rencana manajemen waktu. Pertama-tama, Anda harus menentukan tujuan-tujuan yang ingin Anda capai dalam periode tertentu. Kemudian, buat daftar rencana hal-hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, bedakan antara hal-hal yang mendesak dan hal-hal yang prioritas. Lakukan dulu pekerjaan yang mendesak sehingga Anda tidak ketinggalan. Ketiga, tentukan hal-hal mana yang perlu dikerjakan duluan. Jika semuanya sama-sama penting, maka sebaiknya mengerjakan tugas yang paling mudah dahulu, kemudian yang paling sulit. Dengan demikian, Anda akan merasa tenang karena sudah ada beberapa tugas yang selesai dikerjakan. Jika sebaliknya, Anda hanya akan fokus pada satu pekerjaan sulit, sehingga pekerjaan yang mudah terbengkalai dan tak dikerjakan. Yang keempat, gunakan tool untuk mengelola waktu. Hal yang pertama kali perlu Anda tahu adalah tentang penggunaan waktu Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas? Apakah ada waktu yang terbuang melakukan suatu hal yang tidak penting? Apakah penggunaan waktu Anda efisien? Maka gunakanlah tool pelacak waktu, baik itu melalui aplikasi web atau aplikasi smartphone. Anda juga dapat menganalisa aktivitas apa yang mendominasi waktu Anda selama ini. Hal yang kedua terpenting yaitu mengatur jadwal. Setelah tadi Anda membuat list daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda lakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwalnya. Kapan mengerjakan, berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Hal ketiga yang utama adalah sebisa mungkin bekerja secara terkomputerisasi. Kurangi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Selain untuk meningkatkan produktivitas, penggunaan sistem yang efisien juga akan meningkatkan kontrol, mengurangi kecurangan, juga kesalahan. Kelima, belajar untuk meminta tolong kepada orang lain. Belajar untuk bisa percaya kepada orang lain, kepada karyawan atau rekan kerja Anda, dan minta bantuan mereka jika Anda kewalahan mengerjakan suatu tugas tertentu, agar tugas Anda dapat selesai tepat waktu.
Yang keenam, buat jadwal rutinitas. Agar terbiasa dengan jadwal pengaturan yang baru, buat jadwal rutinitas harian yang harus Anda lakukan dan ikuti dengan baik. Anda bisa misalnya mulai dari bangun tidur, olahraga, sarapan, perjalanan menuju kantor, jadwal olahraga, memasak makan malam, mengevaluasi kegiatan sehari-hari, dan waktu bersama keluarga. Keberhasilan seseorang ditentukan oleh rutinitas hariannya. Pastikan Anda memiliki rutinitas yang produktif sehingga tidak ada waktu Anda yang terbuang percuma. Ketujuh, biasakan batasi waktu untuk melakukan sesuatu. Dari semua hal yang telah disebutkan sebelumnya, bukan berarti Anda dilarang untuk melakukan hal lain. Anda tetap bisa sedikit bersantai dan mengobrol atau bermain media sosial agar tidak terlalu stres dengan pekerjaan. Namun, ingatkan diri Anda sendiri untuk membatasi waktunya. Kedelapan, pastikan keperluan pekerjaan Anda. Mencari file di komputer dapat menghabiskan waktu. Jumlah file yang terlalu banyak dapat membuat komputer menjadi lebih lambat. Pemilahan file dalam komputer untuk bekerja akan memudahkan pengguna menemukan file yang dicari. Kesimpulannya, tampaknya tidak pernah ada cukup waktu dalam sehari. Tetapi karena setiap individu semua mendapatkan 24 jam yang sama, mengapa beberapa orang mencapai lebih banyak waktu dan berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu daripada yang lain? Jawabannya adalah terletak pada kemampuan manajemen waktu yang baik. Orang-orang yang berprestasi tinggi berhasil mengolah dan menerapkan penggunaan waktu mereka dengan sangat baik. Dengan menggunakan teknik manajemen waktu, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berfungsi lebih efektif, bahkan ketika waktu Anda terbatas dan mendapat tekanan. Manajemen waktu yang baik membutuhkan perubahan penting dalam fokus dari kegiatan untuk mendapatkan hasil nyata, karena menjadi sibuk itu tidak sama dengan menjadi produktif. Menghabiskan hari Anda dalam hiruk-pikuk aktivitas yang tidak tertata seringkali kurang berhasil, karena Anda membagi perhatian Anda di antara begitu banyak tugas yang berbeda tanpa prioritas. Manajemen waktu yang baik memungkinkan Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, sehingga Anda dapat menyelesaikan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini membantu Anda dan kita semua. Sekian dan terima kasih.